Hai adik-adik, jumpa lagi nih kita di ibadah sekolah minggu hari ini. Gimana kabar kalian semua? Wah, pasti sehat-sehat dan semangat ya. Tapi buat adik-adik yang lagi kurang sehat, gak apa-apa ya. Kami doakan kiranya kalian semua dapat kembali sehat dan bisa menjalankan aktivitas seperti biasa. Sekarang sudah siap belum untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan lagi? Pastinya ya, karena kita nggak bisa hidup tanpa firman dan kasih Tuhan Yesus. Dan kita akan selalu aman jika menjalani hari demi hari bersama Tuhan Yesus. Yuk kita nyanyi sama-sama. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Sebelum kita melanjutkan ibadah hari ini, yuk kita siapkan hati kita supaya setelah ibadah sekolah minggu hari ini kita menjadi anak-anak yang semakin dikuatkan dan diberkati. Yuk kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih dan karunia-Mu yang tak pernah berhenti di sepanjang hidup kami. Terima kasih atas hari baru yang bisa kami nikmati. Ampuni kami Tuhan jika sepanjang minggu ini kami melakukan kesalahan, baik yang kami sengaja maupun tidak. Sekarang kami sudah berkumpul di rumah kami masing-masing untuk bersama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Sertai kami Tuhan dan berkati ibadah hari ini. Kiranya lewat ibadah ini kami menjadi anak-anak yang semakin diberkati dan semakin dikuatkan. Inilah doa kami Tuhan yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sekarang sudah siapkan untuk ayat hafalan lagi? Bagus. Yuk kita sama-sama menghafal ayat hafalan hari ini. Kalian bisa ikutin setelah kami ya. Ayat hafalan hari ini terambil dari kitab Matius pasal 27 ayat 14 yang bunyinya, tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Sekarang kita coba pakai gerakan ya. Kalian bisa ikutin setelah kami. Ayat hafalan hari ini terambil dari kitab Matius pasal 27 ayat 14 yang bunyinya, tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Sekarang kalian coba sendiri ya, pelan-pelan aja.
Ayat hafalan hari ini terambil dari kitab pasal, ayat yang bunyinya Yeay, good! Kalian semua sudah bisa menghafal ayat hafalan hari ini. Eits, jangan dilupain ya ayat hafalannya. Bisa diingat-ingat terus dan diulang-ulang terus di rumah. Supaya kita semua selalu ingat sama cerita firman Tuhan yang akan kita dengar hari ini. Minggu lalu ceritanya tentang apa ya? Iya, tentang Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Hari ini kita akan mendengar kelanjutan kisahnya. Seperti apa ya? Yuk kita dengar sama-sama. Silakan Kak Meta. Terima kasih Kak Mili. Halo adik-adik. Sebelum kita membaca dan mendengarkan cerita Alkitab, yuk kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Tadi kami sudah memuji Tuhan dan menghafal ayat hafalan. Saat ini kami akan membaca Alkitab dan mendengarkan cerita Alkitab. Ajari kami agar kami dapat mengerti dan memahami firman Tuhan ini. Dan kami dapat berani melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa dan hati syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk bahan bacaan kita di minggu ini, dari Lukas 23 ayat 22 sampai 24. Adik-adik sudah siap? Yuk kita baca bersama-sama ya. Lukas 23 ayat 22 sampai 24. Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya, yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia, lalu melepaskannya. Tetapi dengan berteriak, mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan. Dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Sekian pembacaan Alkitab kita di minggu ini. Adik-adik, kakak punya permen. Jumlahnya ada 4. 1, 2, 3, dan 4. Kakak mau membaginya. Di tangan kanan kakak mendapatkan 2 permen. Di tangan kiri kakak mendapatkan 2 permen juga. Berarti kakak membaginya dalam jumlah yang sama antara kiri dan kanan. Dan sama rata. Nah, itu yang namanya adil. Jadi, adil itu juga bisa diartikan kalau kakak tidak memihak kepada siapapun. Nah, untuk yang kedua kali nih, kakak mau bagi. Kakak bagi di tangan kiri nih, adik-adik. Tangan kiri kakak mendapatkan 3, tangan kanan kakak mendapatkan 1. Ternyata kakak baginya nggak sama rata. Jumlahnya lebih besar di tangan kiri daripada di tangan kanan. Nah, kalau menurut adik-adik, kakak membaginya ini adil atau enggak? Iya, kakak enggak adil. Karena kakak membaginya di tangan kiri lebih besar daripada di tangan kanan. Nah, jadi enggak adil itu bisa juga diartikan kita bisa memihak pada satu orang atau orang tertentu. Ternyata waktu di depan Pilatus, Tuhan Yesus diberlakukan enggak adil dong ya. Karena apa? Pilatus sudah berulang kali, sebanyak 3 kali. Dia mengatakan bahwa Tuhan Yesus enggak bersalah. Dan Tuhan Yesus enggak perlu dihukum mati. Tapi orang-orang ini tetap kekeh maunya Tuhan Yesus dihukum mati.
orang ini, mereka ini adik-adik memihak kepada orang yang bersalah. Mereka menginginkan yang dibebaskan orang yang bersalah daripada Tuhan Yesus. Pilatus nggak bisa berbuat apapun karena kalau orang-orang ini marah pasti ujung-ujungnya ribut dan rusuh. Lalu gimana ya Tuhan Yesus menerima keputusan yang gak adil ini? Apa reaksi Tuhan Yesus? Tuhan Yesus marah? Atau dia memberontak? Atau Tuhan Yesus membela diri? Ternyata Tuhan Yesus itu gak marah, diam aja dan tidak membela diri. Tuhan Yesus benar-benar super hebat ya adik-adik. Nah, Tuhan Yesus ini adik-adik sangatlah taat kepada Bapa. Dia mau menuruti kemauan Bapanya adik-adik. Dan Tuhan Yesus tahu loh kalau Bapa mau Tuhan Yesus menerima dan menjalani semua ini. Tuhan Yesus itu Tuhan yang tahu kemauan Bapanya, sehingga ia taat pada kemauan Bapa di surga. Kamu pernah nggak diingetin oleh papa atau mama? Dek, kalau ada yang mengejek kamu, jangan dibales ya. Karena apa? Papa dan mama nggak mau kalau kamu bales, pasti ujung-ujungnya akan ribut atau bisa-bisa berantem. Tapi memang nggak enak sih kalau nggak dibales, karena orang itu atau teman kita pasti kita akan diejek terus, betul nggak? Nah, tapi adik-adik tenang aja, nggak usah khawatir. Lama-kelamaan juga teman yang mengejek kita itu akan bosen loh, dan akhirnya dia tidak akan yang mengejek lagi. Contohnya nih seperti ini. Misalkan kamu disuruh menyanyi. Tiba-tiba ada satu teman kamu yang bilang, "Ih, suaranya nggak bagus, suaranya jelek." Nah, reaksi kamu gimana ya? Kamu diem aja dan nggak marah? Atau kamu membela diri, marah, dan mengejek balik? Pasti kakak yakin adik-adik diem aja dan gak marah, karena adik-adik mau mengikuti kemauan papa dan mama. Adik-adik ingat pesannya papa dan mama, jangan dibales ya. Nah, sama seperti Tuhan Yesus yang mengikuti kemauan Bapanya. Ia taat kepada keinginan Bapa di surga. Nah, sekarang kita juga bisa belajar seperti Tuhan Yesus. Bisa taat kepada papa atau mama atau guru di sekolah atau orang yang lebih tua. Jadilah anak-anak Tuhan yang taat ya kepada papa, mama, guru di sekolah, dan orang yang lebih tua. Nah, sekarang cerita Kamita sudah selesai. Nah, untuk aktivitasnya kita akan buat apa ya? Yuk kita lihat aja penjelasan dari Kak Grace. Silakan kakak. Terima kasih kakak. Adik-adik, kamu sudah dengar cerita hari ini kan? Hebat ya Tuhan Yesus. Walaupun diperlakukan tidak adil, tapi Tuhan Yesus gak mau berusaha untuk mencari keadilan, membela dirinya. Tapi Tuhan Yesus malah lebih memilih untuk taat kepada Bapanya. Jadi Tuhan Yesus gak mau membela diri. Tuhan Yesus tetap diam. Tuhan Yesus tetap tenang. Hebat ya. Karena itu aktivitas hari ini adalah kamu akan mewarnai gambar ini. Warnainya yang rapi ya. Lalu setelah kamu mewarnai dengan rapi, kamu lihat
ada lingkaran kuning? Nah, di situ tempat kamu menempel stiker yang tepat. Ingat loh, stiker yang tepat. Jadi kamu akan selalu mengingat ketika kamu berhadapan dengan sesuatu yang tidak adil, yang membuat kamu kesal. Tetapi kamu akan selalu mengingat pesan orang tuamu, kamu akan selalu mengingat pesan Tuhanmu, kamu akan selalu mengingat apa yang sudah diajarkan dan yang sudah kamu dengarkan di sekolah minggu. Ya, jadi kadang-kadang kita memang harus diam. Tapi percaya deh, suatu saat keadilan itu pasti akan berbalik ke kita. Kamu bisa kan? Bisa dong, bisa mewarnai, bisa menempel stiker, dan juga bisa menjadi anak-anak yang taat. Iya, jangan lupa ya untuk mengirimkan fotomu ke kakak supaya kakak dapat melihat siapa ya yang kebagian aktivitas. Jangan lupa ya, kakak tunggu. Sekarang kita lanjutkan yuk. Silakan kakak. Terima kasih Kak Grace untuk penjelasan aktivitasnya. Adik-adik, kita sudah mendengar cerita dan penjelasan aktivitas. Hari ini Tuhan Yesus memberikan teladan kepada kita semua. Ketika keadilan tidak didapatkan sama Tuhan Yesus, Ia memilih untuk tetap taat. Tuhan Yesus mengutamakan ketaatan kepada Bapaknya daripada mendapatkan keadilan. Tentunya kita semua mau seperti Tuhan Yesus ya, yang taat sama Bapaknya. Salah satu bentuk ketaatan dan cinta kita kepada Tuhan adalah bersedia untuk memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Persembahan adik-adik dapat diberikan dengan dua cara. Dengan meminta papa dan mama untuk mentransfernya ke rekening gereja berikut ini. Atau bisa juga persembahan adik-adik dimasukkan ke dalam amplop, kemudian diserahkan ke gereja pada saat pengambilan aktivitas di setiap awal bulan atau akhir bulan. Jangan lupa beri keterangan persembahan sekolah minggu. Untuk itu, kita akan sama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan sambil memuji Tuhan lewat lagu Apalah Arti Ibadahmu. Adik-adik, mari kita satukan hati kita untuk menutup ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan karena Engkau memberi teladan kepada kami
untuk mementingkan ketaatan kepada Bapa daripada mendapatkan keadilan. Mampukan kami untuk taat seperti Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami berikan. Berkati agar persembahan ini dapat dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, mohon perlindungan Tuhan, jauhkan kami dari mara bahaya, sakit penyakit, dan luputkan kami dari wabah COVID-19 yang masih belum berlalu dari tengah-tengah kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit dan teman-teman kami yang sakit pada saat ini. Kiranya Engkau berkati obat-obat yang diberikan dokter dan juga dokter yang merawat mereka, agar mereka semua boleh kembali pulih untuk menjalankan aktivitas. Tuhan Yesus, akhirnya sertai kami di dalam menjalani hidup kami selanjutnya, agar kami tetap berjalan di dalam terang Tuhan. Inilah doa kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, berterima kasih. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa kirimkan foto ibadahmu agar kakak dapat menyiapkan aktivitasmu. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.